Halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan dan di tengah puasa, climate change dan tantangan kegelapan di negeri ini, eh, saya dan teman-teman dari Jedakata juga berharap agar masih ada secerca harapan dan semangat untuk aktivisme kita. Perkenalkan, saya Dinda Tenriangka Mukhtar, penasehat Jedakata. Kalau ditanya apa sih Jedakata, pertama-tama follow dulu dong ya media sosial kita, ada di IG juga. Jedakata adalah sebuah komunitas independen dan nirlaba. Kami berkomitmen untuk mendorong dan memfasilitasi berbagai aksi kolaboratif antar generasi dan lintas sektor untuk meningkatkan partisipasi pemuda yang aman, setara, dan juga bermakna dalam advokasi berbagai program dan kebijakan pembangunan. Nah, sebagai upaya untuk menyediakan ruang partisipasi pemuda yang aman tersebut, juga setara dan bermakna, kami berupaya untuk membangun kolaborasi. Seperti yang kita lakukan hari ini adalah kolaborasi Jedakata dengan Citizen OS Indonesia yang nanti kita akan ngobrol banyak dengan Agustina Iskandar Prombah yang adalah ketua dari Citizen OS Indonesia. Melanjutkan lagi, jadi lewat kerja-kerja kolaboratif, Jedakata juga berupaya untuk membangun kolaborasi dengan berbagai kelompok, lintas sektor, dengan berbagai platform, dan ya salah satunya seperti yang tadi saya sampaikan melalui perbincangan kali ini. Nah, kita bakal ngobrol dengan Agustina. Terima kasih banyak loh Jeng sudah menyediakan waktunya di Jumat sore ini. Terima Apa kasih kabar? kembali sudah diajak. Nah, ini kita lagi ngobrolin sesuatu yang masih hangat, yang kabarnya bahkan teman-teman mahasiswa akan menggelar demonstrasi kedua. Jadi tema diskusi kita kali ini teman-teman, mencari titik terang di tengah kegelapan, bagaimana kita harus membangun harapan. Nah, ini menjadi sangat penting mungkin sebagai prolog untuk teman-teman yang mungkin belum mengikuti apa sih Indonesia gelap, terang, kabur aja dulu, Indonesia menyala. Ini sebenarnya adalah bagian dari reaksi masyarakat sipil, khususnya juga teman-teman mahasiswa terkait dengan kebijakan pemerintah kita nih, yang lagi ugal-ugalan banget nih Agustina dan teman-teman gitu. Kita tahu mega korupsi, beritanya nggak kurang-kurang dan semakin tidak tahu malu gitu ya. Dan dinamika ini juga mengganggu karena memang ada kebijakan pemerintah khususnya terkait efisiensi anggaran yang quote unquote juga mengganggu pelayanan kebijakan publik termasuk di kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Ini pula yang dikritisi oleh teman-teman mahasiswa gitu dalam gerakan Indonesia Gelap dan lewat demonstrasi damai beberapa waktu yang lalu. Dan bahkan sebenarnya kan Indonesia Darurat sudah ada tuh ya dari tahun lalu gitu. Nah, ini menarik untuk kita bahas dan mungkin pertanyaan-pertanyaan awal yang ingin Jedakata tanyakan Kak Agustina adalah dengan narasi yang ada di media sosial selama ini, gimana sih kita bisa bedakan antara kritik yang memang membangun sama yang uh, kontraproduktif? Dan bagaimana nih peran generasi muda untuk bisa memainkan peran yang bermakna, aman gitu ya, dan nyata untuk mengembangkan nalar kritis ini di situasi yang kita sendiri gampang terganggu dan terdistraksi juga oleh isu-isu pengalihan isu nih, saking banyaknya isu di Republik ini termasuk oplosan emas lah. Oplosan emas sudah dioplos juga kayaknya, Antam kena juga, kita tahu juga kasus LRT itu dibancain juga, dan yang Pertamina juga jadi riuh gitu. Tapi gimana kita juga bisa fokus, bisa sober dan bisa berpikir kritis. Silakan. Terima kasih Mbak Dinda. Sebenarnya ini banyak sekali ya. Jadi kayak tarik nafas dulu. Banyak sekali permasalahan di negara kita yang rasanya ibaratnya cukup mengecewakan, cukup menggemparkan yang terjadi akhir-akhir ini gitu ya. Dan mungkin bagi saya sendiri sebelumnya juga apa selain maksudnya kita melihat banyak mungkin sebelumnya kita ikut berkampanye tentang bagaimana Indonesia darurat gitu ya. Sekarang udah ada Indonesia gelap, kemudian Indonesia nanti ada Indonesia terang menyala dan sebagainya yang muncul di berbagai media sosial. Dan tentu saja semua itu merupakan daripada respon publik
Tapi ini mungkin kita juga butuh melihat kondisi negara kita, memang demokrasi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Selama beberapa tahun, bagaimana menurunnya indeks demokrasi kita yang menempatkan negara kita sebagai demokrasi cacat. Dan cacat secacat-cacatnya demokrasi yang dikorupsi, demokrasi yang kemudian disetting, demokrasi yang kemudian diobrak-abrik dan ini menyebabkan berbagai hal-hal lainnya yang sebenarnya terjadi hari ini gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman misalnya kemarin dari mahasiswa dan juga kita bagaimana melihat ya trending juga di beberapa sosial media termasuk misalnya cuitan di Twitter tuh berapa tuh lebih pada 81.000 kayaknya yang berbicara tentang apa Indonesia gelap. Nah, ini sebenarnya kan juga beberapa kali kita melihat kalau misalnya ini kita berbicara ya, demokrasi kita yang tidak baik-baik saja secara Economic Intelligence Unit ataupun mungkin beberapa sumber lainnya menyebut bahwa bagaimana kita sebenarnya menjadi sebuah negara yang demokrasinya cacat gitu pada praktiknya gitu ya. Nah, apa yang muncul di masyarakat kemudian ini sebenarnya adalah eh, yang pertama yang ingin saya sampaikan ini karena memang adanya ketimpangan-ketimpangan yang udah kita lihat. Jadi apapun sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat itu misalnya rasa kecewa, rasa frustasi, rasa ibaratnya putus asa gitu ya, rasa terkhianati, marah dan sebagainya. Yang pertama yang perlu kita akui bahwa itu adalah valid gitu. Karena itu yang kita rasakan sebagai masyarakat gitu kan. Kemudian yang kedua adalah reaksi yang timbul dari berbagai respon atas kejadian-kejadian yang sebenarnya saat ini sedang kita alami. Jadi misalnya ada beberapa kita melihat masih menunjukkan rasa optimisme nih anak-anak mudanya misalnya kita terus berjuang dan kemudian menanamkan kepercayaan bahwa ini itu masih masih memungkinkan untuk kita misalnya perbaiki bersama-sama dalam berbagai kesempatan gitu ya. Atau ada juga yang kemudian dipenuhi oleh rasa pesimisme yang begitu apa dalam gitu. Rasanya ini kita tidak menemukan jalan lagi, ini nggak akan mungkin deh ini kalau misalnya kepemimpinan itu tidak berganti di negara ini. Itu yang kedua. Yang ketiga saya melihat bahwa sebenarnya seberapa pun frustasinya kita terhadap kondisi bangsa, dibutuhkan ya manusia-manusia kritis yang dapat terus memberikan kritik untuk perubahan. Jadi anak-anak muda itu sebenarnya ya udah benar tuh kita ini terus bersuara, terus kemudian kita terus berjuang di media sosial, kemudian kita tidak diam gitu ya, menyampaikan hal-hal yang memang perlu kita sampaikan yang kita anggap itu nggak benar terjadi di negara ini. Saya pikir itulah sebenarnya sikap dan pikiran kritis yang butuh terus ditunjukkan dengan berbagai cara gitu. Termasuk misalnya salah satunya melalui tadi media sosial, melalui forum-forum atau misalnya kalau teman-teman yang berjuang melalui gerakan komunitas, organisasi gitu yang memperjuangkan isu-isu sosial dan demokrasi itu terus digalakan melalui berbagai program yang sebenarnya itu bisa mendorong proses perubahan di negara ini. Jadi saya pikir sikap kritis, respon kritis dengan tujuan untuk membangun tanpa adanya misalnya aksi-aksi yang anarkis, itulah yang harus terus dipertahankan oleh anak-anak muda. Nah, penting bahwa kemudian ketika misalnya kita berbicara secara kritis gitu, kemudian tidak, jadi jangan melakukan ya, maksudnya aksi-aksi yang tadi yang anarkis. Jadi kita bisa melihat bahwa memang ada anak-anak muda yang peduli, yang mereka bersuara, yang memang mereka menginginkan perubahan gitu. Nah, perbedaannya itu ada di situ jelas gitu saya pikir. Jadi justru yang harus terus digalakan dengan berbagai cara itu ya tadi ya yang jadi pembeda antara mereka yang memang mengkritik gitu tanpa memberikan solusi yang pasti gitu ya misalnya hanya dengan sibuk mencaci maki menyebarkan hate speech dan sebagainya atau misalnya anak-anak muda yang mengkritik tapi dengan memikirkan solusi bersama-sama gitu jalannya itu bisa berbagai cara ya misalnya kalau teman-teman ada yang demonstrasi tadi ada yang misalnya menggalakkan kampanye di sosial media. Terus kemudian ada yang melakukan misalnya berbagai forum, diskusi, advokasi kepada pemerintah. Itu sebenarnya yang harus terus dilakukan untuk membuat perubahan bersama-sama. Mungkin saya pikir itu dulu Mbak Dinda. Menarik sekali. Dan memang kompleks ya, dan kita juga tidak bisa menyamaratakan semuanya itu melihat Indonesia itu gelap gitu. Saya juga lihat beberapa konten gitu, dan itu diberitakan juga di TV-TV kalau anak-anak muda juga membuat konten-konten karena tadi Agustina menyinggung soal penggunaan media sosial ya. Jadi mereka share prestasi mereka di luar negeri. Jadi kalau diklaim kabur aja dulu adalah pelarian ya sebenarnya enggak, karena mereka juga berkontribusi di luar sana lewat prestasi, karya, akademik,
maupun kerja-kerja profesional gitu. Dan dimanapun di dalam dan luar negeri ya kita sama-sama berjuang gitu untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kembali lagi nih ke gimana generasi muda bisa berkontribusi. Tadi kan disebutkan bahwa bukan hanya sekedar julid, tapi juga bisa memberikan solusi, memanfaatkan platform media sosial juga. Aktivisme yang kita tahu nggak melulu di isu politik, tapi juga di isu-isu pembangunan gitu ya, termasuk pembangunan manusia. Di tengah gitu ya demokrasi kita yang on off ini seperti hasil-hasil studi juga sebenarnya model aktivisme seperti apa sih yang sebenarnya cukup bisa dibilang efektif untuk dilakukan oleh generasi muda. Nah, karena Agustina ini dari Citizen OS Indonesia yang memang sudah secara tahunan melakukan Indonesia Opinion Festival, mungkin bisa berangkat share ceritanya juga dari situ. Thank you. Thank you. Nah, kalau misalnya yang kita lakukan, karena kita tahu, misalnya kita sadar betul bahwa memang kekuatan negara kita itu sebenarnya ya ada pada anak mudanya, gitu ya. Jadi, bagaimana kemudian melahirkan sebuah kegiatan yang dapat memberi ruang untuk bersatunya anak-anak muda, gitu. Tapi dengan tujuan yang sama. Orang orang itu kan datang dari berbagai latar belakang, punya kepentingan yang berbeda-beda gitu, punya pandangan yang berbeda-beda. Tetapi dengan pandangan yang berbeda-beda, bagaimana kita bisa kemudian bersatu di dalam perbedaan gitu. Nah, itulah yang dilakukan yang kita di misalnya di Indonesia Opinion Festival dengan membuat sebuah event di mana masyarakat atau khususnya anak muda, ribuan anak muda itu berkumpul setiap tahun untuk mendiskusikan isu-isu penting yang terjadi di Indonesia dan isu-isu tersebut merupakan rekomendasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, dengan sebenarnya mengadakan event-event seperti ini, itu membuat setiap dari kita itu membuka mata. Jadi untuk kita nggak tidur melihat ada berbagai ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kita. Membuat kita untuk aware bahwa oh there is a problem. Karena hidup kan bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang orang-orang lain di sekeliling kita, tentang orang-orang yang kita perjuangkan, tentang kondisi bangsa ini. Jadi melalui Indonesia Opinion Festival itu kita sebenarnya menjadikan itu sebagai sebuah alarm untuk membangun orang-orang ataupun misalnya anak muda yang mungkin belum aware bahwa ada isu nih, ada isu-isu yang sebenarnya sedang terjadi di negara kita. Pertanyaannya kemudian adalah what can we do? Nah, datang, hadir bersama, berdiskusi, berkumpul, mencarikan solusi bersama-sama gitu ya dengan menggandeng pemerintah dalam hal ini bisa saja kita misalnya pengalaman kita menggandeng DPR, menggandeng berbagai kementerian, menggandeng berbagai mitra jaringan aktivis misalnya itu adalah bentuk-bentuk yang kita lakukan untuk kemudian bersama-sama membuat perubahan. Isu-isu yang tadi itu udah dipilih gitu misalnya memang ini adalah sangat urgent dibutuhkan saat ini untuk didiskusikan segera harus kita dorong pemerintah berbenah berubah gitu itulah yang kita diskusikan. Oke, kita menemukan problemnya apa. Kemudian apa yang kita pikirkan solusi yang menurut kita ini bisa menjadi solusi yang baik untuk dilakukan oleh pemerintah. Nah, itu yang kita suarakan. Itu yang kita suarakan melalui misalnya kalau anak muda yang melalui media sosial, kalau misalnya kita di Citizen OS kita juga punya elektronik demokrasi ya. Jadi platform elektronik demokrasi kita menyebutnya e-demokrasi platform. Kita mengundang banyak orang untuk ikut berdiskusi dengan kita, kemudian melihat berbagai pandangan, apa yang dirasa penting untuk diperbaiki di negara ini, dan kemudian kita menyuarakannya bersama-sama yang menjadi rekomendasi untuk pemerintah. Jadi pemerintah itu harus berbenah, tapi untuk berbenah masyarakatnya menginginkan perubahan yang seperti apa. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang selama ini sebenarnya kita kita anggap salah satu yang cukup efektif gitu ya, karena kita langsung merebut sebenarnya ruang-ruang yang ada gitu. Jadi merebut ruang-ruang demokrasi yang ada untuk masyarakat mendapatkan tempat menyuarakan pendapatnya, menyuarakan gagasannya, menyuarakan aspirasinya, dan kemudian kita ibaratnya paksa pemerintah untuk mendengarkan apa yang menjadi curhatannya masyarakat, apa yang menjadi concernnya masyarakat, dan untuk tidak menutup mata atas apa aspirasi-aspirasi yang kemudian disuarakan oleh masyarakat. Nah, itu bentuk-bentuk lainnya yang saya pikir anak muda itu bisa terlibat, gitu Mbak Dinda. Iya, ini teman-teman juga mungkin perlu cek juga media sosialnya Indonesia Opinion Festival dan Citizen OS Indonesia juga untuk melihat apa sih keseruan yang pernah terjadi di festival-festival sebelumnya. Bagaimana kita bisa berkontribusi secara kritis, tapi juga
dalam lingkungan yang tidak hostile ya, tapi benar-benar kolaboratif karena bertemu dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dan juga urun rembuk untuk membicarakan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dianggap prioritas. Tadi saya pikir itu highlight yang penting yang disampaikan Agustina ya. Jadi ada kepedulian sosial, baru ada upaya-upaya bersama dan kolaboratif dan perhatikan juga prioritas isu dan kebijakannya. Kenapa? Karena kita nggak akan mungkin mengerjakan apa-apa sendiri dan di Republik ini masalah itu begitu banyak gitu ya. Jadi lebih baik kita mencoba dengan sumber daya kita, fokus kita untuk kerja-kerja kolaboratif dan mencoba mencari solusi-solusi juga yang konstruktif dan applicable. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan juga Agustina sempat menyebutkan bagaimana sih kenapa ada tagar dan sebagainya itu adalah bagian dari bagian frustrasi kita, kekecewaan, kemarahan yang sangat wajar gitu. Kayaknya tanpa ada studi pun ketika kita baca berita ini luar biasa gitu ya kemarahannya masyarakat, apalagi kita baru ditempa banjir luar biasa di beberapa daerah dengan korban yang tidak sedikit karena ada alih fungsi yang luar biasa. Ini jadi rahasia umum, alih fungsi lahan yang membuat korban di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di daerah pariwisata. Kabinet yang gemuk, efisiensi anggaran yang serba anomali, tidak heran membuat adanya tagar-tagar yang pesimis dan kritis menurut saya. Nah, di tengah tantangan kriminalisasi suara-suara yang vokal, di tengah kekecewaan ini, sebenarnya bagaimana sih kita bisa membangun harapan dan menjadikan contoh-contoh baik gitu ya sebagai bagian dari upaya untuk mengelola emosi ini menjadi sesuatu hal yang besar tapi bisa positif dan bisa mendorong perubahan ke Indonesia yang lebih baik baik secara individu maupun kolektif biar tetap bernalar kritis tapi kita bisa membuat perubahan yang berdampak gitu ya selain lewat demonstrasi, lewat urun rembuk seperti yang dilakukan di IOF. Mungkin ada tanggapan dari Agustina soal itu. Silakan. Thank you Mbak Dinda. Sebelum itu juga tadi ada sebenarnya satu yang tadi ya, yang kabur aja dulu itu yang belum sempat aku respon. Memang kenapa salah satu itu muncul gitu. Sebenarnya saya sendiri tidak melihat kabur aja dulu ini sebenarnya sebagai sebuah, kalau orang menyebutnya kan beberapa orang menyebut, oh itu sangat negatif terhadap negara kita dan sebagainya gitu. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah hal yang negatif ya. Saya melihat itu sebagai sebenarnya sebuah hal yang netral gitu ya. Karena gini, ada kalanya kita lelah kan pada kondisi bangsa kita gitu. Jadi saya tuh kita sangat manusiawi, kita lelah dengan semua permasalahan yang ada. Jadi kabur aja dulu ya bisa aja mungkin juga diartikan ya orang-orang yang pengen rehat dulu sejenak gitu ya. Pengen kerja dulu di luar negeri sejenak. Tapi yang ingin saya garis bawahi juga adalah berkontribusi Indonesia kan juga tidak harus ada di Indonesia gitu. Itu yang penting karena dimanapun kita berada, cara kita mencintai Indonesia itu beda-beda. Cara kita berkontribusi untuk Indonesia itu beda-beda. Lokasi tempat kita kerja, lokasi tempat kita tinggal itu boleh di mana saja. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah what can we do at least to make Indonesian better even a little bit. Karena berdasarkan ini apa namanya porsi kita. Porsi kita itu yang bisa kita ambil itu di mana. Nah, ini related dengan pertanyaan Mbak Dinda tadi. Bahwa diam sudah pasti bukan pilihan kan gitu. Karena kalau misalnya anak-anak mudanya diam ya negara kita ya tidak akan kemana-mana gitu misalnya. Nah jadi yang bisa dilakukan adalah anak-anak muda itu harus mengambil peran sesuai dengan porsinya masing-masing. Misal kalau anak-anak muda yang memang aktif di berbagai sosial media, ya dia bisa bergabung dengan kampanye-kampanye gitu ya yang memang dilakukan di sosial media dengan ikut menyuarakan pendapatnya, tetapi secara kritis gitu ya, evidence-based discussion. Jangan debat kusir mulu lah. Indonesia kalau kita nonton misalnya di sosial media itu ya pokoknya kalau 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 lu nggak sependapat sama gue, lu salah gitu ibaratnya. Nah ini kan sebenarnya hal-hal yang ini udah nggak berlaku lah ibaratnya. Bagaimana kita mampu membuka diri kita untuk ibaratnya belajar menerima perbedaan gitu. Walaupun orang-orang nggak sependapat dengan kita, tapi kita mau berargumen dengan cara yang baik dan juga tetap menghormati. Nah, hal yang sama yang harusnya dilakukan. Ketika kita nggak sepakat dengan pemerintah, ada berbagai ketimpangan yang harus kita lakukan. Ya bawa isu itu, bawa datanya, diskusikan secara bersama-sama. Apa yang kemudian harus dilakukan berbenah oleh pemerintah. Nah, bagi anak-anak muda yang aktif di komunitas sebenarnya ya juga lebih lebih bukan lebih gampang tapi lebih ini juga ya karena ada kendaraannya ibaratnya ada kendaraan berjuangnya gitu. Nah ini
kendaraannya harus dipakai. Jadi menurut saya adalah anak-anak muda itu harus memilih kendaraannya masing-masing untuk menyuarakan perubahan gitu. Baik mereka yang memang sebagai influencers atau mereka yang memang aktif di sosial media sebagai masyarakat biasa atau mereka yang mengambil peran di berbagai apa namanya organisasi itu tuh harus digunakan sebagai kendaraan untuk membuat perubahan. Nah, isunya itu nanti beragam, tinggal dipilih sesuai dengan konsen daripada gerakannya misalnya. Tentu saja kalau teman-teman yang bergerak sebagai aktivis lingkungan yang menjadi concern adalah isu-isu lingkungan. Apa sih ketimpangan-ketimpangan misalnya yang sedang terjadi seperti yang Mbak Dinda tadi sebutkan, misalnya isu lahan dan sebagainya gitu ya. Belum lagi kita berbicara isu sampah. Terus kemudian untuk teman-teman yang memang bergerak seperti Citizen House yang sangat fokus di isu sosial dan demokrasi, bagaimana kita membuka lebih banyak ruang untuk masyarakat dapat menyuarakan suaranya gitu. Karena yang menjadi problem juga adalah sebagai anak muda kita mungkin harus membantu ya. Jadi tidak hanya mungkin kita fokus pada isu-isu yang sangat dekat dengan kita, tapi kita juga harus melihat bahwa ada isu-isu yang mungkin kita tidak terlalu terasa dekat gitu, tapi itu sebenarnya penting gitu untuk perjuangan masyarakat pada umumnya gitu. Nah, bagaimana kita kemudian eh, sebagai anak muda tadi itu eh, ikut gitu membantu karena sebagian orang itu bisa punya power untuk menyuarakan pendapatnya tapi sebagian orang kan nggak semua orang punya power itu gitu ya kan ada sebagian masyarakat misalnya masyarakat adat dan sebagainya mereka ingin sekali suara mereka didengar tetapi kan kadang seringkali mereka tidak punya akses misalnya sebagaimana yang lainnya gitu. Nah, misalnya kita kan kemarin mendengar berdasar opinion festival bagaimana suara masyarakat adat disampaikan. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang juga salah satu yang bisa dilakukan oleh anak muda, membantu memberikan ruang kepada orang-orang yang tidak memiliki power untuk menyuarakan pendapatnya atau suaranya untuk kemudian ikut kita bantu, kita suarakan. Nah, ini saya pikir adalah hal-hal yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh anak muda itu sendiri ya. Bukan hanya maksudnya kita ibaratnya itu aktif misalnya di isu yang dekat dengan kita atau menarik dengan kita, tetapi anak muda ini kan punya yang namanya resources ya dengan lebih lebih banyak gitu sebenarnya. Jadi di berbagai aspek baik itu di media sosial ataupun maksudnya di berbagai tadi lini lainnya gitu. Nah, ini saya pikir harus menjadi resources perjuangan anak muda yang digunakan untuk baik itu menyuarakan isu yang dekat dengannya ataupun isu-isu lainnya yang memang menjadi concern masyarakat. Mungkin gitu Mbak Dinda. Seru-seru. Jadi sebagai highlight sebenarnya bisa dikatakan lagi-lagi ya kita bersikap kritis dan turun tangan itu levelnya udah berbeda tuh gitu. Jadi kalau kita belajar partisipasi publik termasuk partisipasi politik, memang ada level yang pasif sampai level aktivisme yang cukup signifikan seperti yang tadi diceritakan Agustina ya ketika anak muda turun dengan sumber dayanya misalnya sebagai influencer, dia punya media sosial, punya followers atau dia mau duduk bareng lewat saluran-saluran kebijakan publik, apakah misalnya kalau di DPR nih ada rapat dengar pendapat umum atau ada musrenbang ya kalau di pemerintah misalnya atau channel-channel lain yang memungkinkan termasuk tepat banget nih teman-teman kalau yang disampaikan Agustina soal kendaraan gitu. Masing-masing kita mungkin nggak semua orang berorganisasi, mungkin kita juga sibuk dengan survival masing-masing sehingga membutuhkan teman-teman lain untuk membantu menyuarakan aspirasi kita. Makanya kolaborasi itu menjadi penting untuk mengelola dan mengolah energi-energi ini menjadi energi yang positif dan bisa berdampak positif ke lingkungan kita juga. Ini pembicaraannya seru banget, tapi waktu kita juga yang membatasi. Mungkin saya ingin minta kata-kata penutupnya dong, Kak. Singkat aja gitu buat teman-teman jeda kata yang bisa menginspirasi biar kita sama-sama bisa menerangkan Indonesia bersama-sama. Silakan. Thank you teman-teman semua. Jangan berhenti peduli. Itu yang pertama. Eh, jangan jangan menutup mata atas berbagai ketimpangan yang terjadi di negara ini. Jangan menutup mata atas berbagai ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kita. Teruslah terlibat di dalam berbagai diskusi, forum, komunitas, atau pilih kendaraan apapun yang teman-teman ingin jadikan sebagai kendaraan perjuangan untuk kita generasi muda gitu ya. Dan juga jangan mudah terlena dengan apa kata orang. Cari kebenarannya, selalu cek dan recheck informasinya, baca lebih banyak, terus kemudian tanamkan rasa peduli dan dedikasi kita itu untuk membuat negara ini menjadi lebih baik. Nah, kalau kita memang
ada di titik itu di mana kita merasa bahwa I need to do something sebagai anak muda, pokoknya gue harus melakukan sesuatu. Itu kabar baiknya. Artinya kita sudah menjadi anak muda yang tidak hanya tidur atau tidak hanya diam ketika melihat sesuatu terjadi, tapi kita adalah anak muda yang terus bertanya, oke, ini terjadi di negaraku, lalu kemudian apa yang dapat aku lakukan untuk membuat negara ini menjadi lebih baik. Saya pikir itulah yang paling penting karena itu akan mengarahkan kita untuk kemudian mengambil kendaraan-kendaraan yang nantinya akan menjadi kendaraan yang tepat untuk perjuangan kita membuat perubahan. Itu Mbak Dinda. Keren sekali seperti kandidat di kampanye politik. Dan saya percaya nih Agustina akan menjadi salah satu pemimpin yang keren di Indonesia yang bisa mencari titik terang nih di tengah kegelapan ini. Dan semoga semangat-semangat baik itu juga tetap muncul. Kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Dan jangan lupa sebenarnya momentum itu juga bisa dimanfaatkan gitu Agustina dan teman-teman untuk mendorong Indonesia yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih banyak Agustina Iskandar Kromba, Ketua dari Citizen OS Indonesia dan juga Indonesia Opinion Festival. Terima kasih banyak untuk waktu dan sharingnya yang seru dan saya pikir sangat inspiring dan bermanfaat. Thank you juga untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Semoga ini bermanfaat dan apapun lagi-lagi afiliasi kita, posisi kita, mau individu, mau kolektif, bangun kepedulian itu. Seperti yang tadi Agustina sampaikan, cari kendaraan-kendaraan yang sesuai apapun itu yang bisa berkontribusi untuk kebaikan kita bersama. Nah, seperti biasa, Jeda Kata itu punya kata-kata penutup, bukan pantun, seperti maskapai penerbangan itu, tapi kita punya selalu ajakan, mari aksi lewat kata dan bergerak bersama, mengambil aksi nyata, menjaga nalar kritis, dan membangun harapan yang realistis. Baiklah, saya Dinda Tendriangka Muhtar bersama dengan narsum kita yang keren, Agustina Iskandar Kromba, pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast Seru Jeda Kata selanjutnya. Selamat melanjutkan berpuasa bagi yang menjalankan semangat survival untuk kita semua di tengah tantangan yang kita hadapi kali ini dan selamat jelang Hari Perempuan Internasional besok tanggal 8 Maret 2025 dan semoga kesetaraan, keadilan dan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih, salam Jeda Kata. Terima kasih Terima kasih. Agustina. Bye-bye.